Shalom. Diucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020. Kita bersyukur bisa merayakan Natal dalam kondisi seperti ini. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Ibadah kita pada hari ini secara onsite dan juga live streaming untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti dari rumah. Pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnita Tauno. Dan yang ketiga, Ramatama. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah. Memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita berdiri. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera menyertai saudara sekalian.
ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang. Tersirat rona wajahnya yang begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disinarkan dosa-dosanya. Lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendambah kasih. Ya, gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah, seperti pada hulu halang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Oh
Mapuru rayami mama kita kami Tuhuri rayang kapari Wa mga ewa song kami Tubawa Limoleng ko anami Tungawa Ritatu anami Kumirata rilino Mangan compo Waan salahan Kumirata rilino Bodon jai Boncong bimbang Ude ine Di peyolemo Tasabemo Kuring daya ipue Siraratamo Miwalai motolino Mapuru raya mang kita kami Tuhuri rayang kapari Wa mga iba som kami Tungawa Iboleng ko anami Tungawa Arigato anami Iratarilino Mangan compo Waan salahan Kumiratarilino Bodon jai Bonco bimbangan Ode ine Di peolemo Pesabemo Turendaya rikiwe Siraratamo Mewali motolino Kumirata rilino Mangang campo Waan salah Kumirata rilino Bodo jai Bonco bimbang Oke ine Di piolemo Sesabemo Urundaya ibue Siraratamo Mewali motolino Papa Kita siapkan hati dan pikiran kita.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman pada saat ini. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Diamkanlah suara hati kami, kecuali suara Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan di hari Natal ini. Agar firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami, memantapkan langkah juang kami, langkah hidup kami, dalam memberitakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20 menjadi dasar renungan kita dalam perayaan Natal Yesus Kristus hari ini. Lukas 2 ayat 1 sampai 20, saya akan baca untuk kita sekalian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaknya bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria
menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Lobo ini ataupun yang menyaksikan siaran ini dan beribadah bersama dengan kami dari Lobo di Anjungan, Sulawesi Tengah. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Puji nama Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Satu peristiwa besar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah wujud kasih Allah yang datang ke dalam dunia yang diawali dalam peristiwa Natal atau Natalis atau kelahiran yang kita rayakan pada saat ini. Dengan tema yang cukup luar biasa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja memberikan tema mereka menyebut Dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Satu tema yang memberikan pengharapan, satu tema yang memberikan sukacita dan kepastian iman dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi tahun 2020 lebih dari setengah tahun sampai hari ini. Pandemi COVID-19 masih menjadi momok dan ketakutan bagi setiap orang. Dan dalam suasana sukacita ini, kita merenungkan satu tema, yaitu syarat menyambut Yesus, kesederhanaan. Tema ini bukan tema yang baru. Kalau kita mau memeriksa kehidupan kita di masa yang lalu, seperti apa yang telah dipaparkan menurut Injil Lukas yang kita baca dalam Natal yang pertama, maka kesederhanaan adalah satu hal yang terus diulang, yang terus diberitakan, yang terus disampaikan agar dalam menyambut dan merayakan peristiwa Natal, anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya merayakannya dalam kesederhanaan. Dan tahun ini, tema ini diikuti oleh sebuah peristiwa. Peristiwa yang kelihatannya simpel, virus yang tidak kelihatan kasat mata telah menggoncangkan dunia tanpa terkecuali. Dan dengan ini, maka tema ini seolah-olah menurut saya lebih mudah kita lakukan. Kenapa? Pesta besar tidak bisa dilaksanakan. Rumah ibadah dibatasi. Bahkan kita yang ada di tempat ini, dari awal Pak Pendeta sudah katakan hanya 30 orang. Kami masuk tadi berdua di pintu gerbang kami dipertanyakan. Dan sampai di sini saya hitung, tambah 2 anak kecil, 30 pas hitungannya. Ya. Kelihatannya ini seperti satu hal yang disengaja. Tapi kalau kita mau akui, keadaan ini justru memaksa kita untuk benar-benar merealisasikan tema kita pada saat ini. Syarat menyambut Yesus, kesederhanaan. Mungkin dari kelompok menengah ke bawah, hal ini biasa-biasa saja. Karena toh memang selama ini
merayakan Natal dengan apa adanya, dengan sukacita. Yang penting ketemu, kumpul-kumpul, ya. Keluarga yang dari jauh boleh datang ke tempat kita, atau kita mengunjungi keluarga di tempat yang berbeda. Tapi kelompok menengah ke atas, tema ini satu hal yang boleh kita katakan susah untuk dilakukan. Karena mereka mulai masuk berber, sebagian telah merencanakan mau Natal di mana. Singapura, Eropa, atau bagian-bagian yang lain. Untuk merasakan satu kemilau yang mungkin dalam anggapan mereka, apa yang ada di rumah, apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di Jakarta, kurang keren lah untuk satu status kehidupan, atau mau menunjukkan mereka ada di susunan dan tatanan yang mana. Tapi hari ini saat merayakan Natal, banyak orang yang kembali bisa menikmati kilauan kelap-kelip lampu di rumah. Bisa kembali menatap hiasan-hiasan Natal, ornamen-ornamen Natal dengan penuh penghayatan. Saya percaya. Bahkan bisa merasakan pelukan anak, pelukan suami, pelukan istri, pelukan orang tua yang mungkin bertahun-tahun lamanya telah dilupakan karena fokus pada apa yang mau saya nampakkan, apa yang mau saya tunjukkan, apa yang mau saya berikan sebagai nilai standar di mana saya berada. Jadi boleh dikatakan bahwa peristiwa COVID-19 adalah anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan untuk kembali kita menghayati makna kedatangan Tuhan dalam kesederhanaan kita, agar supaya cerita peristiwa Natal yang telah kita dengarkan tadi, bagaimana Maria dan Yusuf dipaksa oleh keadaan harus mendaftarkan diri mereka di kota mereka sendiri. Dan tidak kebetulan pada saat itu telah terbina keamanan, kedamaian, dan saat itu dipakai oleh Tuhan untuk kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan melawat manusia dalam kesederhanaan. Dia melewati menara Herodes, dia melewati hiruk pikuk dari tempat-tempat yang megah pada saat itu. Dan dia terus datang di padang, di tempat para gembala, orang sederhana, bukan hanya sederhana tanda kutip yang kita pahami saat ini, tetapi kelompok orang yang sama nilainya dengan pelacur, dengan orang yang tidak punya harga, orang yang tidak punya tempat. Tapi Tuhan melawat mereka dengan kemuliaan sorga. Dan mereka mendapatkan berita Natal yang pertama. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka pergi menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang dikatakan dibaringkan di palungan. Cerita ini bukan cerita baru. Dari sekolah minggu kita boleh menyaksikan bagaimana upaya membuat cerita ini melekat dalam hati kita dengan drama Natal, dengan refleksi Natal dan lain sebagainya. Tetapi hari ini cerita ini menjumpai kita untuk menekankan kesederhanaan itu. Yesus Tuhan rela menempuh jalan ke dunia, masuk dalam kehidupan manusia berdosa dalam kesederhanaan. Padahal Tuhan bisa. Tuhan bisa pakai Herodes, Tuhan bisa pakai kaum cendekiawan, Tuhan bisa pakai orang-orang kaya, kaum Farisi, kaum Saduki, atau kelompok imam keturunan Lewi, bisa Tuhan pakai. Tapi Tuhan memilih manusia sederhana. Tuhan memilih kaum gembala, mereka yang boleh dikatakan hari ini hidup apa adanya, bukan ada apa dengannya. Kelompok yang boleh menjadi simbol kesederhanaan, yang harus kita hayati, kita maknai. Mengapa Tuhan memilih mereka? Mengapa Tuhan memilih saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Semuanya ada
dalam otoritas kemahakuasaan Tuhan. Bersyukur kita ada dalam anugerah Tuhan sebagai orang percaya. Kita merayakan Natal tahun ini ada dalam suasana yang memprihatinkan dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip? Karena kita nggak memprihatinkan. Amin. Kita masih makan 3 kali sehari. Kita masih pakai baju baru. Kita bisa masih mengirimkan sesuatu bagi keluarga kita di kampung. Donat, mau 10.000, 5.000. Kita masih melakukan apa yang kita lakukan di masa lalu. Walaupun terbatas. Karena kita tidak bisa hadir contohnya. Kita tidak bisa kumpul banyak orang. Ya. Tapi ini hanya sebuah keadaan. Yang harus kita akui. Bahwa Tuhan sedang merestart. Tuhan sedang mendaur ulang kehidupan kita di dalam segala bidang. Bukan hanya kita kembali pada peran sebagai suami imam, tidak saja kita kembali sebagai istri penolong ibu rumah tangga, tidak saja menghayati rumah karunia Tuhan dengan tinggal di rumah, tetapi juga bagaimana kita diarahkan untuk kembali melihat bahwa makna Natal adalah makna kesederhanaan. Di mana dalam kesederhanaan itu kita tetap membagi berkat-berkat Tuhan. Saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang tidak saja dirayakan dalam perayaan Natal. Jemaat GKST Gloria Jakarta sejak pertengahan pandemi COVID-19 secara rutin setiap bulan telah mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19. Kalau tahun yang lalu kita tunggu Natal, betul tidak? Nanti Natal baru sibuk panitia Natal, bingkisan Natal untuk janda, bingkisan Natal untuk anak yatim dan lain sebagainya. Tapi dengan pandemik, dengan COVID-19 ini berjalan. Negara pun seperti itu. Persekutuan-persekutuan yang lain pun seperti itu. Bahkan pribadi, keluarga yang Tuhan karuniakan berkat yang melebihi kebutuhan mereka. Tuhan pakai untuk itu. Harus kita syukuri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu diawali dalam kasih yang paling besar yang harus mampu kita lihat secara utuh. Dia datang dalam kesederhanaan, dia tinggal dibesarkan dalam keluarga sederhana. Lalu dia besar, dia menjadi pelayan. Memberitakan kabar baik bagi orang tersisih, bagi semua orang. Orang yang dianggap berdosa, orang yang tidak layak, termasuk saudara-saudara dan saya. Dan terakhir dia mati di kayu salib, memberikan harga dan nilai yang sama untuk nilai penebusan itu. Natal membuat kita kembali melihat secara utuh bahwa dia yang mati masuk ke dalam kubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua menjemput setiap kita, dunia yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita mau merayakan Natal dalam kesederhanaan, ini adalah cara Tuhan yang kembali membaharui kita. Ya dan amin. Walaupun virus ini di Eropa sudah dikatakan bermutasi dengan penyebaran yang lebih cepat, dan Singapura kemarin ada virus baru yang menyertai virus ini. Tapi kalau Tuhan katakan berhenti, semua akan selesai. Tapi apa yang telah kita lewati sampai Natal hari ini akan membaharui iman percaya kita. Kesaksian pengharapan iman kita. Bahwa kalau waktu masih Tuhan berikan buat kita, kita akan lebih baik dari kemarin. Kita akan kembali dimotivasi dengan semangat Natal untuk menjadi alat di tangan Immanuel. Untuk tidak damai, untuk tidak tenang, untuk tidak sukacita sendiri bersama dengan keluarga, tapi membagikan damai, membagikan sukacita, membagikan pengharapan Natal kepada dunia luar,
orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebuah ilustrasi sederhana ketika seorang pendeta mengatakan bahwa apa yang menjadi pergumulan Bapak kepada tetangganya. Lalu dia katakan, saya mengalami ini Pak, kehilangan pekerjaan, anak saya harus cuti, mertua saya sakit. Kata pendeta itu, baik Pak, saya akan berdoa. Lalu mulailah dia berdoa, Tuhan tolonglah keluarga ini. Mereka kehilangan pekerjaan, bapaknya di PHK, berikanlah Tuhan dia untuk tempat bekerja yang baru. Semua dihitung. Anaknya yang mendengarkan bapaknya berdoa setiap saat berpikir, bagaimana caranya untuk mengingatkan papa saya. Lalu saat dia pulang, dia katakan begini, Papa, saya mau minum. Tolong ambilkan minum itu, berikan kepada saya. Saya mau kue, tolong ambilkan kue itu, berikan kepada saya mau makan. Saya mau baju itu, berikan kepada saya. Papanya bilang, lah kamu ini apa? Main suruh-suruh papa. Kata anaknya, Papa, itu yang papa lakukan. Papa hanya berdoa dan berdoa, minta Tuhan yang suruh. Tapi papa tidak melakukan itu. Padahal papa bisa ambil beras kita, kasih kepadanya. Papa bisa bagi uang kita, agar supaya dia saat itu terlepas dari pergumulannya. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita hanya mau berdoa, suruh Tuhan yang lakukan. Kita lupa Tuhan butuh kita untuk melakukan itu. Mari dalam perayaan Natal, dalam kesederhanaan merayakan Natal, katakan, ini aku Tuhan, pakai aku untuk boleh membagikan damai sejahtera Natal dengan peran dan tanggung jawabku sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bagian dalam masyarakat, dalam pelayanan, agar supaya ketika dia datang, kemegahan Natal yang sesungguhnya akan boleh kita nikmati, kita saksikan dengan dunia yang benar-benar diselamatkan. Selamat merayakan Natal, Immanuel, Tuhan beserta dengan. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID yang masih mengancam kehidupan kami boleh melaksanakan ibadah hari Natal pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala perkenan dan kemungkinan yang baik yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga semua kami boleh melaksanakan ibadah ini, boleh berkumpul dalam jumlah yang terbatas di rumah Lobo Anjungan Sulawesi Tengah Taman Mini Indonesia Indah ini, sekaligus juga bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara virtual yang dilayangkan secara live streaming dari tempat ini. Kami memuliakan nama Tuhan, kami memuji dan membesarkan Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan, bahkan sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan hari ini. Berkatilah semua yang bertugas, berkatilah semua yang mengambil bagian. Berkatilah Ibu Pendeta Agnita Touno yang telah memberitakan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat kembali diri kami dalam bingkai kasih dan kuasa Kristus yang sungguh-sungguh menjadi teladan semua orang, supaya kami hidup dalam kesederhanaan. Jadikan kami sebagai alat Tuhan untuk mau berbagi kasih, supaya kami dapat memberikan arti dari hidup kami. Tidak hanya meminta supaya Tuhan yang bertindak bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, tetapi kami sendirilah akhirnya yang harus datang, lalu menjadi bagian penting dari pelayanan-Mu ya Bapa, dengan terlibat dalam pelayanan-pelayanan kasih kepada semua orang. Berkati Ibu Pendeta Agnita Touno dalam seluruh pelayanannya, bahkan juga dalam segala hal yang dilakukan, baik di pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya, maupun dalam bidang-bidang pelayanan lain yang diikuti dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat kepadanya. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan kehidupan kami selaku jemaat GKST Gloria Jakarta dan pos kebaktian Cibubur dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah kami dalam seluruh pelayanan kami. Berkati pula kami dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Lalu kemudian kami akan mempersiapkan diri untuk ibadah kunci atau ibadah tutup tahun. Dan selanjutnya jika Tuhan berkenan, kami akan mensyukuri tahun anugerah tahun 2021 di tahun yang menjelang nanti. Bapa, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mendoakan Ibu Velma Paso Valinta. Kami mendoakan semua saudara-saudara dalam keadaannya yang sakit, termasuk Penatua Jemi Pasoa, Inyoman Areni, Elisa Nelo, bahkan juga Steni Talumepa, dan yang lainnya yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Dalam kondisi mereka masing-masing kami memohon kepadamu, Tuhan berkatilah mereka dalam keadaannya. Kiranya anugerah Tuhan di hari Natal ini juga memenuhi mereka sehingga mereka dipulihkan. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, diantaranya Bapak Berto Sovolino bersama Ibu Diana Sovolino Penyami. Juga kami mendoakan anak Kian Sovolino, Carol Sovolino, juga Ibu Ati Bungkunda Putabio, lalu juga Bapak Alex Lagaronda, dan yang lainnya yang dalam proses pemulihan, kiranya mengalami kemurahan Tuhan sehingga mereka dipulihkan. Demikian juga kami yang hadir dalam ibadah ini, atau yang mengikutinya dari rumah masing-masing, dalam keadaannya atau dalam kondisi kurang sehat, kami mengangkat hati dan jiwa kami memohon kepadamu, Tuhan, berkati dan jamalah semua yang dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka beroleh kepulihan kepadamu. Kami mendoakan saudara-saudara yang dalam pergumulan, biarlah Natal hari ini memberikan satu kekuatan baru bagi kami untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebagaimana Engkau memberikan sukacita besar di hati Maria, bahkan juga para gembala. Demikianlah kiranya Tuhan menyertai kami dengan sukacita itu untuk kelangsungan dan kelanjutan kehidupan kami. Kami mendoakan orang tua kami di lingkungan pelayanan kami. Kami mendoakan Bapak Pendeta Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta Kasodu dan Ibu, juga Ibu Hersiana Barus,
Tandi dan Bapak Barus, Ibu Pendeta Bogar Siwing, Bapak Yare Mosepe, Ibu F. Penyanyi Sigelipu, dan orang tua yang lainnya. Tuhan sertailah mereka. Memberkati para hamba-hamba Tuhan di lingkungan pelayanan kami. Tuhan kiranya menyertai baik para pendeta-pendeta maupun seluruh majelis bersama-sama dengan kehidupan mereka, perjuangan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkatilah kami dalam segala kehidupan kami dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat dari kami berserah kepada Tuhan, memohon berkatilah mereka ya Bapa di sorga. Tuhan, kami mendoakan duka cita yang dialami bukan saja oleh keluarga Inkiriwang, tapi juga untuk masyarakat Poso, bahkan masyarakat yang lebih luas dengan meninggalnya kemarin Bapak Pit Inkiriwang, mantan Bupati Poso. Tuhan, berkatilah dan lindungilah serta kokohkanlah kehidupan keluarga sehingga mereka bisa melewati masa-masa duka ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam segala keadaannya. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati daerah kami di Sulawesi, baik Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di mana pelayanan GKST dikembangkan. Berkati majelis sinode, berkati seluruh jemaat-jemaat, berkati para pendeta, para gembala, para penatua diaken, memberkati semua unsur yang terlibat dalam pelayanan GKST secara keseluruhan. Demikian juga pelayanan GKST di Jakarta, di Cibubur, ataupun di Tanah Jawa dengan segala kemungkinan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bapa di sorga, tuntunlah semua kami anak-anak-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah akan terus mengikuti dan mengitari kehidupan kami. Tuhan, hari ini, kehidupan dan kegiatan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang sungguh nyata di tempat ini akan melingkupi kami dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel kita surga bergema lahir Raja mulia. Masuklah mereka
ke dalam lalu sujud menyembah ke tempat mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Dari firman ini mari kita memberi persembahan. Gembiralah dan sambut rajamu, hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, gununglah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejak berapa berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah raja semesta, benar dan mulia. Bersyukurlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mendoakan persembahan, saya mengajak jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas berkat-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Hari ini dalam persekutuan ibadah Natal ini, kami mengembalikan berkat Tuhan itu sebagiannya melalui persembahan syukur kami. Berkenanlah kiranya Engkau atas persembahan ini, dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka persembahan ini akan memberkati banyak orang melalui pelayanan jemaat GKST Gloria Jakarta. Jemaat yang sudah memberi, Tuhan memberkati mereka sekalian. Ini doa kami, persembahan ini kami berikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat berikut ini. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agnita Tauno, majelis dan semua yang bertugas dalam ibadah saat ini, organis, kantoria, pengisi pujian. Tuhan memberkati pelayanannya. Perjamuan Kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tahun 2020, yaitu hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Pelayanan perjamuan kudus akhir tahun ini akan dilaksanakan secara onsite di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini
dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perjamuan kudus ini juga akan dilakukan secara online, disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing agar menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Majelis jemaat akan mengirimkan panduan pelaksanaannya. Dimohon seluruh warga jemaat mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus akhir tahun ini. Ibadah tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Disiarkan secara live streaming dari Rumah Lobo Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Ibadah syukur tahun baru Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, disiarkan secara live streaming dari Rumah Lobo Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan kita semua. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sampai selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Demikian ibadah Natal kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Agnita Tauno yang telah memimpin ibadah Natal pada hari ini. Kiranya dalam keadaan kondisi seperti ini kita tetap bersuka cita, kita tetap dengan hati yang tulus, kita tetap setia untuk selalu berdoa agar Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Acara berikut kita akan masuk di dalam Ramatama. Sebelum kita menikmati makanan dan minuman yang sudah tersedia, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Diaken Riang Watimaja. Dipersilakan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya Bapa, kami datang menaikkan puji syukur kepadamu karena penyertaan, anugerah, kasih sayang Tuhan yang begitu kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberikan terutama kesehatan Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu. Walaupun dengan kesederhanaan ini tetapi kami percaya Tuhan tidak akan membuat hati kami Tuhan kecewa dengan kami menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Tetapi kami percaya Tuhan, cepat atau lambat, pandemi ini Tuhan akan berlalu. Itu keyakinan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan makan dan minum. Sebelum kami menerima berkat-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar di dalamnya kami mendapat kekuatan yang baru untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang belum mendapatkan makanan seperti apa yang kami makan dan minum pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau lawat mereka, Engkau cukupkanlah Tuhan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Ini doa dan pinta kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama
GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!